Ya mudah-mudahan kalau kita nggak ada dana untuk beli, mudah-mudahan dihibahkan. Sebenarnya Ormas NU ini sebenarnya dari pihak pemerintah sudah ada memang bantuan dari pihak pemerintah. Tapi selama ini entah menguap kemana masalah bantuan itu. Sampian ketua Tanpis terjun. Kalau sekretariat MWC saja sumbangan dari tokoh politik, bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. By the way, terima kasih bagi Anda yang terus mantengin channel ini, dan bagi Anda yang baru bergabung, monggo di support channel ini dengan cara diklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar, kita kembali lagi di Begesah. Di tengah kami berdua ini sudah ada narasumber. Kami perkenalkan, di sebelah Pak Purwadi adalah Pak Maksum Rohutama, atau biasa dikenal dengan Pak Agus Bunut. Beliau adalah Ketua Tanfis ya, Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Batu Raja Timur, dan di sebelah beliau adalah Salim Dawami sebagai sekretarisnya. Ini jadi menarik Pak Agus sama Pak Salim, karena tidak banyak organisasi yang sampai ke level kecamatan itu hidup ya. Nah ini kayaknya nih kalau saya lihat MWC NU Batu Raja Timur ini mulai ingin menghidupkan ya. Nah, kalau boleh tahu untuk pembuka ini, MWC NU di Oku ini yang hidup berapa nih? Untuk tingkat MWC setingkat kecamatan yang hidup di Kabupaten Oku ini sebenarnya semuanya hidup di antara 14 kecamatan ya. 13 kecamatan. Tapi sehubungan kita ini pusatnya berada di kota, jadi gerakan kita ini lebih terekspor. Gitu ya, terekspos itu lebih cepat gitu karena pusat kota gitu Mas Erwin. Selainnya tadi apa tadi Pak? Layamutu. Jadi yang agak terekspos ini timur, apalagi nih kira-kira yang mulai Sinar Peninjauan, yang kemudian Lubuk Raja ya. Itu 3 kecamatan itu yang sudah luar biasa. Peninjauan. Kapan MWC Batu Raja Timur terbentuknya? Tanggal kita pembentukan itu di tahun 2023 tanggal 19 Februari dilantik. 19 Februari. Setahun lebih dikit. Ya. Baru 1 tahun ya, kita baru seumur jagung untuk kondisi bergerak. Sebelumnya sudah berjalan, sudah ada pengurus, akan tetapi ketika kita pergantian pengurus, kemudian kita membuat gerakan bahwa kita ingin di yang sangat kompleks di tengah kota Batu Raja ini, kita ingin memunculkan ini NU, kita ingin tampil gitu. Baru dari sekian puluh tahun NU berdiri di Oku ini, untuk MWC baru 2023. Gebiarnya yang ada wahnya. Selama ini kepengurusan hanya kepengurusan toh. Enggak. Selama ini sudah terbentuk. Layamutu tadi. Jadi geliatnya itu baru 2023. Siap. Nah, itu motivasinya apa itu? Jadi motivasi kita pertama kemarin sebenarnya ingin menghidupkan atau menggerakkan kembali dan menarik rekan-rekan dan senior-senior yang selama ini sebenarnya ya secara secara jamaah mereka sudah NU gitu. Tapi kita ingin menonjolkan kembali, meng-up kembali bahwa di tengah kota Batu Raja ini kegiatan Nahdlatul Ulama itu ada. Selama ini memang ada tapi kurang diekspos. Nah, sekarang kita mulai bergerak dengan semangat yang luar biasa dari rekan-rekan MWC ini. Kemudian membuat gerakan-gerakan yang memang bisa mengcover gerakannya sedikit tetapi mengcover untuk seluruh kabupaten. Nah, se-Kabupaten Oku ini diajak semua gitu.
motivasinya ya. Salah satunya dengan menyewa sebuah sekretariat lah kira-kira. Ya, siap. Di mana itu sekretariat sekarang? Di Jalan Veteran samping Masjid Ramadan. Iya. Kebetulan pada saat itu kita difasilitasi oleh orang kepercayaan dari Bapak Haji Syaril Usman, mantan gubernur kita. Difasilitasi untuk tempat, selama itu untuk kegiatan silahkan dipakai keagamaan. Mudah-mudahan tadi apa doa tadi? Ya mudah-mudahan kalau kita nggak ada dana untuk beli, mudah-mudahan dihibahkan. Harapan kan gitu ya, boleh Kalau Mas. kabupaten ada belum? Kalau kabupaten sekarang kita sudah ada kantor, alhamdulillah. Permanen. Baru bangun pondasi dan tiang sekarang. Di mana itu? Di Kalangan Rebo, Pak. Jadi dari Diknas itu masuk jalan tembus ke unit Batu Marga 1. Kalaupun dihibahkan tukar guling itu. Kabupaten di situ, timur di situ. Itu pusat kota. Ada nggak pertanyaan kamu? Ya. Geliat NU sudah terlihat awalnya itu ketika pawai obor ya. Obor pada puasa 44. tahun kemarin ya, 2023. Begitu rame. Itu dasar awal motivasi ide atau apa gagasan pawai obor itu apa, Pak Maksum? Cerita. Ya sebenarnya masalah pawai obor tahun kemarin yang kebetulan terjadi pada bulan Ramadan 1444 Hijriah ini merupakan suatu keinginan bersama untuk menjadikan bahwasanya NU itu ada di Batu Raja Timur. Sebab apa Pak Pur? Kemarin waktu kita audiensi dengan pihak sponsor dalam hal ini Jarum sempat nanya ke saya, ada ya NU di Batu Raja Timur. Sebegitunya beliau nanya, NU ada nggak di Batu Raja? Ada, kata saya kan. Saking tidak percayanya dari pihak sponsor mengatakan NU ada ya di Batu Raja Timur. Makanya kami sama kawan-kawan bertekad bulat untuk bisa ngasih tahu ke masyarakat bahwasanya NU memang ada, tapi tidak bergerak selama ini. Maka dari itu terjadilah pawai obor pada tahun 1944 kemarin, 2023 kemarin. Apa milih pawai obor tuh maksudnya? Apa namanya filosofinya apa pawai obor? Ya filosofinya dikarenakan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Berarti di bawah. Jadi merawat kebiasaan yang lama apabila itu baik dan mengambil kebiasaan yang baru yang lebih baik. Selama ini pawai obor memang suatu gebiar di dalam masyarakat dan itu kita harus hidupkan. Kalau kelas dunia kan obor tuh ada olimpiade kan, ada obor besar kan, pelari-pelari atlet yang bawa. Lah ini kan, tapi itu bukan api yang murni, tapi api yang dibuat gas ini. Ini kan tak sangat tradisional, tidak takut ribun bawa obor di jalan, ada yang jahil dilempar. Alhamdulillah masalah itu sudah kami kondisikan dan sudah koordinasi dengan pihak keamanan bahwasanya dari pihak keamanan mensupport 100% demi keamanan pawai obor tersebut. Dan itu murah meriah. Tadi menarik tadi Pak Agus, sponsor tadi kan bertanya, ada katanya NU di Kecamatan Timur ini. Sebetulnya yang menjadi kendala atau hambatan NU Kecamatan selama ini bergerak itu apa? Ya kendalanya dari pribadi masing-masing sebenarnya Mas Win. Seandainya dari pihak pengurus ada keinginan untuk menghidupkan NU, ya bergerak sebenarnya. Fasilitas ada sebenarnya. Eksternalnya apa? Eksternalnya memang terkendala di biaya Mas Win. Sebenarnya Ormas NU ini sebenarnya dari pihak pemerintah sudah ada memang bantuan dari pihak pemerintah. Tapi selama ini entah menguap kemana masalah bantuan itu. Yang dikatakan beda kultur tadi maksudnya apa itu, Pak Salim? Jadi kebetulan kita untuk di kota, lingkungan kota ini masyarakatnya sangat majemuk, Mas Erwin.
lebih kental masyarakat perkotaan ini tumbuhan pendidikannya ke umum. Kemudian mereka mengambil lebih banyak yang simpel. Jadi artinya kita di kota ini agak kurang, sudah mulai menghilangnya adat-adat dan budaya. Maka dari itu sebenarnya NU lebih dekat kepada adat dan budaya, menghidupkan itu dengan kegiatan keislaman. Untuk itu sebenarnya kita agak berat bergerak di tengah kota ini, karena selama ini tidak ada gerakan begitu muncul. Makanya ketika pawai obor pertama itu ya kita Pak Tanfis, luar biasa. Kita targetkan saat itu 1.000 peserta, tapi yang hadir alhamdulillah lebih dari 4.000 pada saat itu. Artinya masyarakat di tengah kota ini ternyata mau. Kalau kultur di daerah pinggiran kota itu sudah otomatis mereka lebih banyak kultur NU, karena lebih orang NU ini kan apa ya, ke budaya-budaya lokal gitu. Dakwahnya ngaji bareng sambil ngopi gitu kan, tradisional. Nah, gitu. Artinya itu sudah seakan sudah menghilang kalau untuk di wilayah perkotaan ini. Iya. Itu yang menjadi tantangan. Iya, itu yang menjadi tantangan. Tapi secara jamiah tadi, secara jamiah masyarakat Opuri memang hampir mayoritas NU. walaupun Iya. tidak terdata. Ya, walaupun tidak terdata. Secara ibadatnya ke NU. Ya, organisasinya gitu. Iya. Tidak Itu jamiah. yang menjadi tantangan Iya. ya. Tapi memang kalau dilihat itu Mas Salim beda ya, kalau sekarang ini memang sudah hilang ya. Kayak budaya ngaji ke rumah ustadz gitu. Murid mendatangi guru. Iya. Kalau Iya. budaya mengaji sebenarnya ada, Mas Erwin. Tapi istilahnya kalau zaman dulu kita itu berbondong-bondong semangat mau mengaji, itu keinginan dari kita. Ya. Dan kita bersaing pengen ayo gitu. Kalau sekarang ini harus dipaksakan oleh orang tua. Karena anak-anak ini ya, kita jangankan anak-anak, orang-orang tua pun sekarang sudah lebih banyak ke gadget. Nah, itu Tadi jadi yang kita bicarakan tadi. jalan-jalan simpel aja lah, lihat Healingnya di atas. ya. Video potong-potongan pendek gitu kan ngajinya. Online aja lah, online Lebih gitu. banyak menghabiskan waktu di gadget. Iya, gitu. Game dan lain sebagainya. Maka kita ingin mengupayakan itu, yang insya Allah juga itu menjadi salah satu program kita MWC tahun ke depan, di tahun kedua ini. Salah satunya adalah ikut serta untuk membantu pemerintah dalam segi keagamaan memberantas buta huruf Al-Qur'an. Nah, itu nanti akan kita adakan di MWC. Kalaupun seandainya nanti masyarakat tuh ada yang siap nih, kita siap tempat nih Pak Ustadz, boleh didatangkan nggak guru ngajinya? Boleh, kita siap dari MWC. Ini dalam artian bukan hanya untuk anak-anak saja, baik itu bapak-bapak atau ibu-ibu, karena bapak-bapak nih kalau ngaji bareng agak rame, agak maluan. Gak malu, ibu-ibu yang banyak. Ibu-ibu yang banyak. Nah, kita gerak untuk bapak-bapak juga. Nah, itu Pak. Dan sekarang sudah berjalan. Salah satunya di salah satu majelis yang kita bina, itu Majelis Murattalul Quran Al-Anwar di Sekarjaya. Bapak itu? Bapak-bapak. Serius? Serius. Sudah ada 4 Bapak. santrinya. Santri senior. Rutin itu ya. Rutin itu Pak. Setiap malam Rabu kita. Itu ditanya nggak sebenarnya tuh, kenapa bapak-bapak tuh malu untuk, kalau kita lihat kan setiap Jumat mungkin kalau di masjid itu kan ibu-ibu ngaji kan, kebanyakan ibu-ibu yang suka gitu. Nah, bapak-bapak tuh kalau Mas Salim sudah mensurvei dan kutip, apa yang jadi alasan utamanya selain malu ya? Selain malu, apa ya? Jadi mereka tuh kadang-kadang udah capek kerja, istirahat, biarlah untuk anak aja. Nah, gitu. Biarlah anak saya aja nanti. Nah, seperti itu gitu. Maka kita mensupport. Selain itu kan tidak ada juga dukungan kurangnya untuk fasilitasi mereka, gitu Pak. Jadi kalau sekarang kan sudah ada kita komunitaskan. Jadi mudah-mudahan tergerak lah. Kita sama-sama belajar bahwasannya menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Ya. Tulubul ilma minal mahdi ilal lahdi lah. Gitu kira-kira. Aku balik ini kiainya. Ini kembali ke yang adat budaya tadi. Ya. Sekarang nih ada dalam suatu acara kami pernah dapat info disampaikan bahwa sebenarnya pengajian ataupun kegiatan keagamaan itu justru sekarang ini giatnya di kota. Di desa itu malah agak menurun katanya.
Terbukti masjid-masjid mungkin 5 waktu idak full. Dia paling maghrib, subuh. Nah itu pergeseran itu. Kalau dulu kan surau-surau rame di desa-desa, di dusun-dusun. Apakah pergeseran karena tokoh ulamanya di daerah itu sudah banyak istilahnya berguguran, meninggal, atau fenomena apa yang terjadi, Pak Maksum? Masalah fenomena yang terjadi di kampung-kampung itu memang sudah suatu hal yang memang terjadi, maksudnya Pak Pur. Dikarenakan kemajuan zaman yang memang tidak bisa dibendung. Ya tadi kata Mas Wiwin, banyak ke gadget ya Mas Wiwin. Cukup mereka merasa cukup belajar di YouTube, belajar di TikTok, belajar di medsos, di online. Nah, makanya itulah tantangan kami sebagai pengurus MBC Batu Raja Timur, bagaimana menghidupkan baik itu yang di perkampungan ataupun di kota. Dan terbukti alhamdulillah dengan adanya ranting yang di Tegal Arum, ranting Sepancar, Bindung Langit, alhamdulillah pengajian di sana masih berjalan seperti biasa. Insya Allah kedepannya di Kemelak, insya Allah. Sudah ada komunikasi dengan Rois Ranting Kemelak dan beliau sangat mensupport masalah kegiatan ini. Kalau bicara data itu berapa sesungguhnya anggota NU ini? Kalau yang terdata ya. Kalau terdata Mas Win di MBC sendiri ada sekitar berapa Pak Sekretaris? Pengurus. Kalau anggota NU. Oh seluruh istilahnya warga Nahdijin. Iya, warga Warga Nahdijin. di Oku. Di Oku atau untuk kecamatan Batu Raja? Ya kalaupun di Oku Bapak berdua tahun enggak apa-apa disebutkan. Ya sebenarnya kalau untuk bicara data itu ketika ditanya masyarakat itu, kamu NU? Ya saya NU. Nenek saya dulu NU. Oh. Pokoknya NU itu taunya kalau mau tahlilan berarti NU. Nah, gitu Jadi kira-kira. secara data? praktek dia NU. Secara praktek dia NU. Jadi hampir sebenarnya 80% masyarakat Oku ini NU. Ada tidak mungkin ke depan melakukan pendataan atau memasukkan orang-orang yang mungkin secara jamiahnya ke NU di data gitu? Atau enggak masuk target program? Seharusnya by data itu harus ada karena dunia sekarang kan harus terdata. Sebenarnya itu ingin, kalau bicara untuk tingkat kecamatan kita sebenarnya ingin itu. Ingin kita mendata bahwa seberapa besar mereka yang memang mau. Gitu kan, kalau bicara data kan kita data. Ini NU, Bapak NU atau bukan gitu kan. Terkadang orang kan masih ragu NU itu apa gitu kan. Jadi kita memang perlu penjelasan terlebih dahulu, pendekatan, kemudian baru kita mendata. Disitulah sekarang ajaran dulu disampaikan. Sekarang NU itu secara fikih kiblat kemana, secara ini kan itu walaupun di YouTube itu banyak. Kalau itu Abdul Somad kan menyebutkan NU itu secara fikih ke kiblat ini secara ini. Mungkin Pak. Ya sebenarnya begini, masalah makanya di dalam organisasi NU ada yang namanya kultural dan struktural. Ketika berbicara struktural ya sedikit, dikarenakan yang masuk di jajaran kepengurusan, tapi ketika berbicara kultural luar biasa banyaknya, mayoritas. Bahkan kalau se-Indonesia ini mencapai 250 juta hampir secara kultural. Dan disitulah tantangan kita sebagai pengurus, bagaimana menjamiahkan jemaah. Itulah yang menjadi tantangan kita Pak Pur, Mas Win. Menjamiahkan jemaah, yang mana jemaahnya memang secara kultur memang NU, tapi ketika ingin ditarik ke jamiah, ini masih masa bodoh. Dikarenakan tidak tahu. Alasannya apa di sini? Dikarenakan tidak tahu NU itu apa sebenarnya. Padahal NU luar biasa sebagai ormas, organisasi kemasyarakatan, termasuk tertua. Bukan tertua Pak Pur, dikarenakan yang tertua saudara kita Muhammadiyah. Dan juga turut memperjuangkan kemerdekaan. Dan turut memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia tercinta ini. Nah ini kan NU ini kan identiknya tuh kan nggak tahu ya, apakah salah satu yang menjadi faktor penyebab sulit majunya NU di kita Sumatera ini, apakah karena balik-balik kultural tadi? Kita kan tahu sendiri bahwasanya NU itu kan identik dengan sosok ya.
kiainya gitu lah. Nah, sementara di Sumatera kita kerucutkan lagi di Oku, beda kan dengan di Jawa. Gitu. Apakah itu juga yang menjadi tantangan? Apa tidak harus sosok kiai itu harus ada di NU? Sebenarnya kalau bicara tentang ormas NU, sosok kiai memang harus ada. Harus ada. Harus ada. Oke. Tokoh Di Oku sentral ada lah. tidak? Tokoh sentral. Di NU untuk sementara ada ya Pak dikatakan. Ada. Yang memang kiai itu kan ya kalau kita bicara kiai memang kiai betul, dia menguasai ilmu fikih, ilmu apa dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau untuk sosok kiai di Oku ini sangat luar biasa, Mas Erwin. Bahwa sejarah Islam masuk ke Batu Raja ini pun itu dengan kultural Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kiai-kiai di NU ini sangat banyak sebenarnya. Hanya saja itulah keinginan kita bahwasanya kita mengajak beliau-beliau itu, ayo kita masuk ke jajaran struktural. Supaya artinya mereka yang ditokoh-tokohkan ini, oh ya memang jelas nih, di struktural ada beliau-beliau. Sebenarnya banyak kiai-kiai kita yang bisa ditokohkan menjadi tokoh NU. Dan sampai sekarang kalau untuk di jajaran struktural, ya beliau duduk di jajaran Syuriah, Mustasar. Ya, di jajaran Syuriah itu semuanya adalah kiai-kiai NU. Asli mereka kiai dan memang ya secara keilmuan mereka bersanad dan sampai begitu. Tidak diragukan, artinya ada. Contohnya siapa sebut tuh? Salah satunya Di yang Oku ya? di Oku ya. Di Oku ini Mbah Kiai Haji Sofan Shihab, seorang rois Suriah, kemudian ada pengasuh pondok pesantren Al-Falah, kemudian Kiai Syahiruddin, kemudian ada Kiai Subroto, dan banyak hampir pesantren-pesantren termasuk di Kota Batu Raja ini termasuk tokoh NU, Kiai Haji Zulfan Baron. Beliau orang NU. Sebenarnya mereka ditokoh-tokohkan, akan tetapi kembali lagi personal. Apa nih yang menjadi penyebab para kiai itu tidak ingin masuk ke struktural itu? Apa karena ya kita tahu karena NU ini kan ormas terbesar ya, yang tidak jarang diseret-seret lah ke dunia politik ya. Apakah itu juga menjadi faktor sehingga orang kayaknya kalau aku masuk struktural berseberangan dengan alur pikir gitu. Arah Nah, kebijakan. kalau Pak Salim dengan Pak Agus Bunur sendiri merasakan tidak sebenarnya NU kerap tidak diseret-seret ke politik. Ya per-peran aja lah. Silakan. Ya kalau masalah kita berbicara masalah politik, sudah memang di IADRT sudah jelas bahwasanya NU secara struktural tidak berpolitik. Tapi secara pribadi ya monggo, jangan sampai membawa organisasi untuk berpolitik. Oleh sebab itu banyak memang tokoh yang memang di NU kan, dan memang NU sebenarnya ketika ingin dimasukkan ke struktural banyak yang Ogah. Gara-gara itu? Bukan faktor tidak. lain. Ada faktor lain. Apakah karena masuk NU labelnya NU laju geraknya terbatas? Maksudnya? Kurang tahu juga Pak Pur masalah Pribadi, itu. Masalah itu kurang tahu masing-masing. juga. Apa dikarenakan ketika masuk NU gerakannya terbatas, apalagi kurang tahu kita. Karena begini, Mas Pur dengan Mas Erwin, ketika kita ditokohkan, otomatis ini kita punya jamaah, ya enggak. Sementara kita ditokohkan itu dalam struktural ke NU-an itu kan dilarang untuk berpolitik secara ADRT. Nah, ketika kita bergerak, mau tidak mau, otomatis NU itu akan terbawa karena melekat pada sosok tokoh. Nah, itu karena NU kental dengan tokoh tadi. Iya, kental dengan tokoh. Seperti itu. Walaupun secara individu Ya. dia ikut politik, tapi karena dia ditokohkan dan melekat tadi, Ya, agak itu tadi bisa. ya makanya pada akhirnya ketika musim-musim politik tokoh-tokoh NU didekati kan, Iya. sehingga bau-baunya berimbas kepada organisasinya. Ya, begitulah kira-kira perjalanan politik. Ya ada untungnya berarti. Ya, pundi-pundi sponsor masuk. Ya, tentunya harapan kita ke depan Itu rekan-rekan kan yang tidak lepas dari organisasi itu ya, namanya entah NU, entah organisasi lain, tetap ya namanya PT tetap perlu. betul itu. Saking perlunya CK ya. Itulah sebenarnya salah satu kendala di organisasi, manakala
keekonomiannya kurang di dalam organisasi itu otomatis akan menjadi kendala. Dan itu pasti. Nah ini beda loh, ini bukan kita membandingkan. Kalau organisasi Muhammadiyah kan Dia punya usaha. dia punya ini usaha, katakanlah dua yang agak booming mereka dan berhasil di berbagai daerah termasuk di Oku, Pendidikan dan kesehatan. dan pendidikan. Pendidikan. Nah NU di Oku ini bagaimana nih soal itu? Sebenarnya untuk NU di Oku ini potensi ada. Kita untuk mendirikan satu ma'had ali atau istilahnya pendidikan sekelas universitas untuk NU. Sebenarnya kita punya potensi karena Batu Raja ini sentral. Iya. Secara geografis kita ini sangat luar biasa. Ya mungkin ada kendala-kendala yang kita belum terbaca sampai di sana Mas Erwin. Karena kita baru untuk setingkat kecamatan untuk bicara ke level itu sebenarnya belum sampai. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kita melihat kondisi berpotensi, sangat-sangat berpotensi. Kalau di Jawa Timur kan sudah ada khusus NU pendidikannya. Tidak jauh-jauh di Lampung itu sangat luar biasa. Di Baik dari kalau pesantren, daerah Pondok pesantren. Metro sudah luar biasa itu. Apa namanya lembaganya itu Al-Ma'arif. Lembaga Al-Ma'arif NU. Itu untuk kependidikan. Di Jawa itu kan sudah ada beasiswa untuk S1, S2, S3 mereka itu. NU itu. Di Jawa Timur khusus. Ya sebenarnya itu sampai untuk jajaran-jajaran pengurus NU di tingkat kabupaten seluruh Indonesia itu sebenarnya disebar Untuk beasiswa itu. untuk beasiswa itu. Yang penting dia adalah kader NU. Nah kalau untuk sayap-sayapnya di Oku ini kayak Banser, Ansor, Fatayat ya, Ya. itu hidup nggak sebenarnya? ya yang hidup Fatayat alhamdulillah ada gerakan walaupun tidak terlalu booming. Banser ya juga alhamdulillah hidup. Hidupnya. Yang sangat luar biasa itu muslimat. Muslimat, iya muslimat NU. Muslimat itu ibu-ibu ya. Mak-mak gitu nih. Fatayat jadi itu muslimat untuk itu. remaja, Fatayat ya. Fatayat untuk remaja putri, kalau untuk pemuda itu Ansor. Ansor Banser. Sebenarnya semuanya sudah ada. Hanya gerakannya memang tidak dibumingkan. Nah itu. Artinya belum membooming untuk di Kabupaten Oku. Iya, kenal-kenalan dengan wartawan lah supaya dibumingkan dibantu. Ya, insya Allah jadi Insya Allah. itu salah satu program kita. Ada Pak Pur Bersama dengan Mas jajaran Erwin. ini ada Pak Tanfis, ada wakil Tanfiziyah kita. Bahwa MWC NU Batu Raja Timur selama 1 tahun ini kita mencoba bergerak dengan yang ada di MWC, tapi ke depan kita akan bekerja sama seperti PAC Muslimat, kemudian PAC Ansor Ansor, kemudian Fatayatnya, kemudian Pagar Nusanya. Kita ingin gabung bekerja sama mengadakan kegiatan bulanan gitu. Jadi semaraknya lebih besar. Pagar Nusa itu yang silatnya ya? Pagar Nusa silat. Terakhir dari aku, pertanyaannya. Kita tahu kan belakangan ini sayap NU, utamanya Banser ini kan ya ada kadang nada minor, disebut-sebut membubarkan pengajian. Nah, aku minta pendapat dari Pak Salim sama Pak Agus. Kira-kira menurut sampean berdua nih gimana nih kalau hal-hal itu terjadi? Dan alhamdulillah kan di Oku tidak pernah terjadi kan? Siap. Ya, tolong dijawab. Dari Pak Agus dulu. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah tentang Banser, tidak ada sedikit pun Banser itu membubarkan pengajian. Yang dibubarkan NU, yang dibubarkan oleh Banser adalah suatu narasi-narasi yang ingin membubarkan bangsa Indonesia tapi dibungkus dalam pengajian. Dalam hal ini salah satu contoh yang di Surabaya itu sebenarnya bukan Banser membubarkan pengajian, tapi pengajian tersebut berisi narasi-narasi yang tidak ingin menciptakan Indonesia seperti sekarang. Dan itu adalah tantangan bagi Banser, khususnya umumnya untuk NU, dikarenakan NU sebagai ikut mendirikan bangsa ini. Tidak bisa ditolerir ketika ada gerakan-gerakan yang ingin mensyariahkan Indonesia.
kemajemukan dirubah Tidak jadi bisa. tunggal ya. Makanya Banser bergerak itu. Bukan pengajiannya yang dibubarkan oleh Banser. Mungkin ada ketersinggungan menjelek-jelekkan ajaran NU dan sebagainya. Ya disitulah saudara kita yang dalam tanda kutip saudara kita Islam yang mengaku Islam itu pakai kacamata kuda dalam beramal ataupun Fikir lah. membuat dalil. Pakai kacamata kuda beliau tidak bisa menerima perbedaan, padahal perbedaan memang sunnatullah memang. Tapi ketika kata beliau saudara kita yang lain, ketika kata beliau harus haram ya haram. Ketika ini bilang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul ya tidak boleh. Padahal itu masih namanya fikih. Masih perdebatan. Hilafiyah itu memang sunnatullah memang dari zaman dulu. Tidak bisa, memang harus ada itu. Dan disitulah NU secara umum, secara ormas, organisasi kemasyarakatan yang memang berdiri, bahkan ikut mendirikan bangsa Indonesia tercinta ini, tidak rela ketika ada sebuah organisasi yang ingin membubarkan masalah NKRI ini. Kelompok malah. Belum ada organisasinya. Belum ada. Kalau Pak Salim? Ya, jadi kita di Nahdlatul Ulama ini selalu kita bersikap tawasud ya. Kita posisi di tengah-tengah. Selalu menjaga kedamaian. Selama mereka membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat, kenapa sih tidak kita dukung? Tapi ketika menghadirkan narasi ataupun opini yang kemudian bisa menjadikan perpecah belahan, ini yang kita khawatirkan. NKRI ini bukan hanya kita Islam saja, gitu kan. Lalu mengapa kita sesama Islam harus berpecah belah? Nah, artinya untuk hal-hal yang hilafiyah semuanya sudah ada dalilnya masing-masing. Monggo kita jalankan dan jangan sampai terbangun narasi bahwasannya karena agama ini sangat sensitif. Ketika dibawa dan kemudian menjatuhkan hal-hal yang menjadikan perpecah belahan, itu sangat luar biasa. Bahaya NKRI ini bisa hancur. Nah, itu yang diharapkan. Makanya Jadi NKRI harga mati. NKRI harga mati. Harga mati. Harga mati. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. NKRI tetap harga mati. Itu nilai plusnya tuh. Ya. Titik tekannya tuh ya. Saya kira NU, demikian NKRI harga mati. untuk Harga mati kiai-kiai kita, senior-senior kita pengurus seperti itu. Menjaga persatuan dan Terakhir dari aku, Siap. sebelum ditutup oleh host terkenal di Seantero Oku. Ini kan mendekati perhelatan politikan ya, khususnya pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota. Itu tadi ditarik-tarik ke politik tadi. Nah, pernyataan sikap dari NU sendiri, kalau personnya boleh, nanti ada nggak tindakan kalau misalnya langkahnya itu salah? Kalau benar biasanya didukung nih. Kalau salah ada penghakiman tersendiri biasanya. Gimana Pak Ketua Tampis? Ini kan bertanggung jawab untuk wilayah betul. Ya kalau masalah ini, kalau kita berbicara masalah politik, pilihan politik, ya tadi seperti yang ditanyakan oleh Mas Erwin tadi, kita sebagai organisasi kemasyarakatan masih tegak lurus dalam artian tidak ke kanan, tidak ke kiri, secara organisasi. Tapi yang namanya manusia mempunyai pilihan, ya terserah. Tapi jangan sampai menyeret warga negara mempunyai pilihan. Makanya jangan sampai menyeret organisasi terjun langsung ke politik praktis. Tapi kalau sampean Ketua Tampis terjun, Kalau sekretariat MWC saja sumbangan dari tokoh politik, bagaimana ini? persoalan Itu kan menjadi konflik of interest juga. Iya betul. Jadi tekanan itu, pindah-pindah kan. Gimana nih? sebenarnya ini Pak Saleh. sudah Ya enggak apa-apa, TV jurang dikit ya. sebenarnya ini kita balikan buah si malakama dan itu sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Dan tradisi NU kan? Dan tradisi. Ketika mendekati politik pasti kita Di mana ada gula, di mana nggak ada gula pasti itu banyak semut. Ya. berarti termasuk semut juga. Tapi insya Allah artinya bagaimanapun
kita tetap memberikan support kepada siapapun mereka secara pribadi. Secara pribadi kita tetap memberikan support, siapa yang terbaik tetap akan kita dukung, dan kalaupun hasil dari ini nanti pemilihan yang kita dukung pun tidak menduduki, siapapun yang jadi tetap kita dukung program. Seperti itulah kita bersikap gitu. Artinya kalau mau ke kanan, mau ke kiri, ya monggo. Nah, Kadang tuh dibagi wae, kau ke kiri aku kan. secara pribadi boleh lah, pokoknya secara organisasi kita tidak membawa Tidak itu. boleh. Ya, pasti NU pandai lah dalam bidang itu. Insya Allah. Berpengalaman. Bukan hanya kabupaten dan provinsi, negara dia berpengalaman. Pandai lah. Oke, siap. Kita doakan semoga MWC NU Batu Raja Timur ini lebih berkembang, lebih gaungnya lebih terdengar lagi, dan jangan tetap eksis. tetap eksis, dan jangan lupa libatkan semua stakeholder terkait. Terima kasih Pak Salim, terima kasih Pak Agus. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.